Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anggun Lintang Puspita dan rekan saya Sri Sunurofifah. Kami dari Program Studi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peradaban Islam Kerajaan Demak. Tugas presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Saidah SAG MAG. Pokok-pokok pembahasan kita kali ini dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama masa awal, kedua masa kejayaan, ketiga masa keruntuhan, yang keempat raja-raja yang pernah berkuasa, 5 peninggalan bersejarah, 6 peradaban kerajaan Demak yang masih dilakukan atau ditemui pada masa sekarang, ketujuh pendidikan Islam masa kerajaan Demak, dan yang terakhir metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Pada masa awal berdirinya Kerajaan Demak, yaitu dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang masih keturunan dari Majapahit. Raden Fatah yang dikenal juga dengan nama Pangeran Jimbun merupakan putra Raja Majapahit Kertabumi Brawijaya V dengan ibunya Putri Campa keturunan Cina yang sudah beragama Islam. Raden Fatah memimpin Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Fatah membawa pengaruh penting dalam pengembangan Kerajaan Demak, yaitu memperluas dan memperkuat kedudukan Kerajaan Demak. Sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Masa kejayaan Kerajaan Demak yaitu berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggono pada 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggono naik tahta setelah lengsernya Pati Unus dari jabatannya sebagai seorang raja. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggono, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527 Masehi, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa ini lalu diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Jayakarta kelak berganti nama menjadi Batavia dan akhirnya berganti lagi menjadi Jakarta, yaitu ibu kota Republik Indonesia saat ini. Penyebab awal runtuhnya Kerajaan Demak yaitu setelah wafatnya Sultan Trenggono timbul kekacauan politik di Kerajaan Demak. Negeri-negeri bagian Kadipaten berusaha melepaskan diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demak. Para pewaris dari kerajaan saling berebut tahta. Yang seharusnya menggantikan Sultan Trenggono adalah Pangeran Sekar Sedaing Lepen. Namun, ia dibunuh oleh Sunan Prawoto yang berharap dapat mewarisi tahta kerajaan. Adipati Jipang yang bernama Arya Panangsang, anak laki-laki Pangeran Sekar Sedaing Lepen, tidak tinggal diam karena ia merasa lebih berhak mewarisi tahta Demak. Sunan Prawoto dengan beberapa pendukungnya berhasil dibunuh dan Arya Panangsang berhasil naik tahta. Tetapi Arya Panangsang tidak berkuasa lama karena dikalahkan oleh Jaka Tingkir yang dibantu oleh Kiai Gede Pamanahan dan putranya Sutawijaya serta Ki Penjawi. Setelah menjadi raja, ia bergelar Sultan Hadiwijaya serta memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Pajang pada tahun 1568. Raja-raja yang pernah berkuasa pada masa Kerajaan Demak. Yang pertama, Raden Patah 1500 sampai 1518. Yang kedua, Pati Unus 1518 sampai 1521. Yang ketiga, Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Yang keempat, Sunan Prawoto. Dan yang kelima, Arya Panangsang. Peninggalan bersejarah pada masa Kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. 2. Pintu Bledek. 3. Soko Guru. 4. Beduk dan Kentongan.
5. Situs kolam wudhu. 6. Maksurah. 7. Dampar kencana. 8. Piring campa dan gentongkong. Peradaban kerajaan Demak yang masih dilakukan atau masih kita temui pada masa sekarang diantaranya: 1. Peraturan hukum perdata. 2. Sebutan gelar penghulu. 3. Munculnya kesenian seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang macapat, pembuatan keris, dan hikayat-hikayat Jawa. 4. Sekaten. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Demak. 1. Pada tahun 1475, Raden Fatah mendirikan pesantren di hutan Gelagah Arum di sebelah selatan Jepara. 2. Pada tahun 1476, di Bintara didirikan organisasi Bayangkari Islah atau Angkatan Pelopor Kebaikan. Ketiga, kitab-kitab agama Islam di zaman Demak yang kini masih dikenal ialah primbon. Metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan pada masa kerajaan Demak. Yang pertama, ceramah atau nasihat langsung. Yang kedua, al-mau'idatil hasanah. Yang ketiga, media seni dan permainan. Adapun Wali Songo yang ikut andil dalam penyebarluasan agama Islam pada masa kerajaan Demak: 1. Sunan Gresik, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Derajat, 5. Sunan Giri, 6. Sunan Kalijaga, 7. Sunan Muria, 8. Sunan Kudus, dan 9. Sunan Gunung Jati. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.